Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ayat-ayat yang membangun etika hukum ekonomi dan bisnis. Namun sebelumnya, saya Oktavianita sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Nur An-Nihaya, yang kedua Andi Anggi Sabrina Arif, yang ketiga Nurul Afni, dan yang keempat saya sendiri Oktavianita. Adapun pembahasan yang akan kami berikan pada materi kali ini yaitu pertama, redaksi dan terjemahan ayat-ayat yang membangun etika hukum ekonomi dan bisnis yang akan dibacakan oleh Andi Anggi Sabrina Arif. Kedua, kata kunci ayat-ayat yang membangun dasar hukum ekonomi dan bisnis dengan maknanya. Ketiga, sebab al-nuzul dan munasabah ayat-ayat yang membangun etika hukum ekonomi dan bisnis yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang keempat, uraian ayat-ayat yang membangun etika hukum ekonomi dan bisnis yang akan dibacakan oleh Nur An-Nihaya. Dan yang terakhir, kandungan hukum ayat-ayat yang membangun etika hukum ekonomi dan bisnis atau fikih al-ayat yang akan dibacakan oleh Nurul Afni. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Andi Anggi Sabrina Arif untuk membacakan materi pertama. Baik, terima kasih. Langsung saja. Redaksi dan terjemahan ayat-ayat yang membangun etika hukum ekonomi dan bisnis. Pertama ada Quran Surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima atakallahu darral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kedua ada Quran Surah An-Nur ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamis sholati wal ita'iz zakauti yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubul wal absar, yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Selanjutnya ada Quran Surah As-Saff ayat 10-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullakum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in
ta'lamun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Keempat, ada Quran surah Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Selanjutnya ada Quran surah Az-Zariyat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi kedua dan ketiga. Ayat-ayat yang membangun dasar hukum ekonomi dan bisnis dengan maknanya. Yang pertama, wahsin, dan perintah membelanjakan harta sejalan dengan aturan Allah demi memenuhi segala kebutuhan untuk ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, nasibaka, jatah umat, amal kebaikan dan membelanjakan harta untuk ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, wantagu fima atakallahu, dan carilah kekayaan atau rizki untuk bekal akhiratmu dengan membelanjakan rizki yang dianugerahkan oleh Allah tersebut di jalan Allah, tidak untuk hal-hal yang melanggar aturan Allah. Selanjutnya, tulhihimla, perniagaan tidak membuat mereka sibuk dan lalai. Selanjutnya, tansa, mengabaikan. Selanjutnya, wala tabgil fasada watajahiduna fi sabilillah, dan berupaya sekuat tenaga menegakkan kegiatan perekonomian dan bisnis berada dalam frame aturan Allah. Dan yang terakhir, wala tabigil fasada, dan dilarang membuat rencana yang merusak, sia-sia dan berbuat zalim. Sebab al-nuzul dan munasabah ayat-ayat yang membangun etika hukum ekonomi dan bisnis. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dalam struktur ayat memuat anjuran melakukan usaha yang seimbang, sisi ukhrawi dan sisi duniawi, dan melakukan segala kegiatan melalui cara yang baik, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan dan membanggakan diri sebagaimana kaum Nabi Musa dan yang bernama Qarun yang mendominasi kekayaan alam karena ilmu pengetahuannya. Selanjutnya Quran surah As-Saff ayat 10. Ayat ini memberikan karakter usaha perniagaan yang bisa membawa keselamatan pelakunya dari asap dan kesesaraan sebagaimana mana yang ditunjukkan pada ayat Quran surah As-Saff. Menurut hadis riwayat Ibn Abi Halim bersumber dari Sa'id bin Juhair, ayat 11 tersebut turun berkenaan dengan keinginan kaum muslimin mengetahui karakter perdagangan yang bisa menyelamatkan mereka dari azab yang pedih tersebut. Mereka berkata, seandainya kami mengetahuinya, pasti kami akan menyerahkan segenap harta dan keluarga untuk itu. Selanjutnya Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Menurut hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim bersumber dari Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah, turun ketika pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW menang dalam suatu pertempuran dan mendapatkan harta
yang melimpah dan datang beberapa orang miskin yang datang meminta bagian, maka ayat ini menegaskan bahwa dalam harta tersebut memang ada hak untuk orang-orang miskin yang datang meminta maupun yang tidak datang meminta. Selanjutnya Quran Surah Al-Imran ayat 92. Menurut hadis riwayat Ahmad bersumber dari Anas bin Malik, turun mengenai Abu Talhah, yaitu seorang sahabat Ansar terkaya di Madinah yang menyumbangkan harta berupa tanah Bairuha untuk kepentingan agama Islam. Dan yang terakhir Quran Surah An-Nur ayat 37. Menurut hadis riwayat Ibnu Abi Hazim dan Ibnu Jarir bersumber dari Abdullah Ibnu Umar, turun bersama ayat sebelum dan sesudahnya mengenai tradisi masyarakat muslim yang menutup toko saat terdengar kumandang azan. Meski sedang sibuk berniaga di pasar, mereka segera bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya materi keempat, saya berikan kesempatan kepada Nur Anihaya untuk membacakan materi. Uraian ayat-ayat yang membangun etika hukum ekonomi dan bisnis. Yang pertama, Quran Surah Al-Qasas Surah ke-28 ayat 77 memuat tuntutan untuk berjuang membelanjakan harta sesuai aturan Allah demi mencapai surga dan menempuh jalan menuju ketundukan atau pengabdian kepada Allah tanpa mengabaikan kepentingan duniawi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falyakhuzil abdu li nafsihi min nafsi wa min dunyahu akhirati wa minasyabibati qabla al-kibri wa minal hayati qabla al-mauti fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma ba'dal mauti min musta'tabin wala ba'dad dunya min dara'il lal jannatu an-nar." Yang artinya, maka seorang hamba mengambil haknya untuk kepentingan dirinya dan dari dunianya untuk kepentingan akhiratnya, dari kemudaannya untuk hari tuanya, dari kehidupannya sebelum kematiannya. Maka demi dat yang menguasai Muhammad bahwa segala upaya sesudah mati hanyalah apa yang sudah diupayakan sesudah kehidupan dunia, yaitu mendapatkan surga atau neraka. Ayat tersebut juga menuntut agar proses pembelanjaan harta harus secara baik dan tidak ada yang dirugikan dan dirusak atau teraniaya. Karena hal ini bagian dari sikap syukur yang akan berimplikasi kepada keberkahan yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi kasus Qarun pada masa Nabi Musa alaihi wasallam yang mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara yang merusak dan tidak memikirkan dampaknya, baik bagi manusia termasuk dirinya sendiri, alam, dan lingkungannya. Yang kedua, yaitu Quran Surah An-Nur Surah ke-24 ayat 37, menjelaskan tentang tradisi perdagangan yang ideal dan harus dicontoh dan dikembangkan. Yang ketiga ada Quran Surah As-Saff Surah ke-61 ayat 10-11, memberikan aturan tentang perniagaan yang menyelamatkan dari adab Tuhan, yaitu keimanan akan kebenaran aturan Allah dan berjuang menegakkannya baik dengan harta maupun jiwa. Yang keempat, Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 92, memberikan aturan moral bagi pihak yang mampu memberikan infak agar memberikan sesuatu yang terbaik sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Talha dan yang telah melatar belakangi turunnya ayat ini. Dan yang terakhir, Quran Surah Ad-Dariyat Surah ke-51 ayat ke-19, membangun etika pertanggungjawaban sosial bagi yang memiliki harta untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pertanggungjawaban tersebut sebagai kesadaran moral, karena ayat ini diturunkan pada saat Nabi SAW belum hijrah. Karena itu, ayat ini termasuk ayat Makkiyah, sebagaimana tertuang di dalam Quran Surah Yasin ayat 47 dan Quran Surah ayat ke-38. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi terakhir, saya berikan kesempatan kepada Nurul Afni untuk membacakan materinya. Kandungan hukum ayat-ayat yang membangun etika hukum ekonomi dan bisnis. Etika bisnis dalam hukum Islam mengarahkan setiap tindakan manusia ke dalam prinsip-prinsipnya yang tidak terpisahkan dari keterikatannya dengan hubungannya dengan Tuhan, yang merupakan tujuan utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Atas dasar moral di atas,
maka ekonomi dan bisnis merupakan kegiatan manusia dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan nilai peribadatannya kepada Tuhan sebagai pertanggungjawaban moral terhadap keimanan manusia kepadanya, yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam sikap pertanggungjawaban sosialnya dan lingkungannya, sehingga melahirkan hubungan yang harmonis dan berkembangnya produktivitas dalam diri manusia dan lingkungannya. Sehingga kegiatan perekonomian dan bisnis tidak melupakan hubungannya dengan Sang Khalik, karena tujuan kegiatan perekonomian dan bisnis justru sebagai sarana menuju ke jalan Tuhan. Dengan demikian, maka ekstensi etika bisnis yang berdasarkan syariah berperan membangun moralitas dan nilai dalam sebuah kegiatan perekonomian dan bisnis dalam hukum Islam. Ayat-ayat di atas membangun 5 etika dalam hukum ekonomi dan bisnis antara lain. 1. Tidak melupakan hubungan dengan Sang Khalik, karena tujuan kegiatan ekonomi dan bisnis justru sebagai sarana menuju ke jalan Tuhan. Kedua, bersifat teologis, yakni memiliki tujuan memudahkan jalan menuju peribadatan kepada Allah melalui sarana penunjang yang membangun, bukan sebaliknya atau merusak. Ketiga, harus melalui sistem ekonomi dengan bisnis yang benar, transparan, akuntabel, dan sah menurut agama, undang-undang, dan kesepakatan yang berlaku di dalam masyarakat atau hukum adat, tanpa adanya yang dirugikan, tertipu, dan tertekan, dan terancam jiwa, agama, pikiran, dan kehormatan diri. Keempat, bersifat kemanusiaan dan bersifat sosial, dengan kesadaran adanya tanggung jawab sosial bagi masyarakat yang tidak beruntung dan tidak mampu dengan pelayanan yang terbaik. Kelima, harus melahirkan sistem sosial yang sehat, melalui interaksi sosial yang sehat pula, misalnya dengan saling menghargai, menjaga sikap terhadap semua pihak dalam setiap tindakan perekonomian dan bisnisnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian persentase dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.